Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini kita di acara Renungan Pagi, edisi 27 April 2024. Dan pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk membaca Ulangan pasal 2 ayat 26 sampai 37. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Ulangan 2 ayat 26 sampai 39 demikian. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun ke Demot kepada Sihon, Raja Hesibon, menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Keras kepala maka ditaklukkan. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dapat melawan Tuhan? Atau adakah orang yang mau melawan Tuhan? Kita akan mengatakan ini pertanyaan bodoh. Mana ada orang yang mau melawan Tuhan? Teks yang kita baca pada pagi ini membuktikan bahwa melawan Tuhan dan memberontak sesungguhnya kerap dilakukan oleh umat Tuhan. Pagi ini kita membaca bagaimana Musa mengulang kembali dan mengingatkan kembali bagaimana orang-orang Israel telah melewati dan telah berjalan, melanjutkan perjalanan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Tuhan memerintahkan agar mereka menaklukkan Sihon, Raja Hesibon. Tetapi justru ditawarkan perdamaian dan minta izin lewat serta berjalan belanja di sana. Sekilas hal ini terkesan melanggar perintah Tuhan. Sebab daerah Sihon yang terletak di daerah Transyordan memang tidak memasuki dan tidak termasuk dalam tanah perjanjian. Metode penawaran damai ini adalah untuk menunjukkan sikap Raja Sihon yang sebenarnya. Dia dan kerajaannya telah siap dihukum Tuhan, sehingga Sihon memilih untuk mengeraskan hati terhadap permintaan Israel. Bagi Tuhan hal ini merupakan kesempatan untuk menaklukkannya, sebagaimana telah Allah perintahkan sebelumnya. Saudara, kekerasan hati Sihon berada dalam kendali Allah. Seperti yang terlihat dalam kasus Firaun, bahwa Firaun mengeraskan hati supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Sesuai janji Tuhan, Sihon dan kerajaannya juga dapat ditaklukkan dan menjadi milik umat Israel. Inilah satu kemenangan besar, dan itu bukan hasil kekuatan umatnya. Sebelum perang dimulai, Tuhan membuat musuh Israel kalah secara mental. Mereka sudah ketakutan terhadap bangsa Israel. Lalu Tuhan menyerahkan mereka kepada Israel sehingga penduduk, hewan dan segala harta milik mereka dapat dikuasai oleh Israel. Tetapi Israel tetap memegang teguh perintah Tuhan untuk tidak menyerang Bani Amon. Tuhan telah menawarkan pendamaian untuk Sihon. Sikap keras kepala telah membawa kerajaannya hancur. Ketika Tuhan membiarkan seseorang mengeraskan hatinya, hal itu merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat. Artinya orang itu tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Bagaimanapun, umat Allah tidak perlu gentar ketika ada ancaman yang akan menyerangnya. Tuhan sanggup menimbulkan rasa gentar dalam hati orang yang ingin menyerang umatnya.
Sesungguhnya kalimat ini menghiburkan kita sekalian bahwa Tuhan akan terus menjaga, melindungi anak-anaknya. Maka janganlah gentar hati. Tanpa berperang umatnya telah memperoleh kemenangan karena musuh telah kehilangan semangat. Ia akan berperang bagi kita. Saudara-saudaraku, perjalanan seberat apapun yang sedang kita tempuh sekarang, sesungguhnya Tuhan yang sedang berperang di balik kehidupan kita. Tuhan sedang berkarya. Yang kita perlukan adalah melakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita, biarlah kita lakukan dengan baik. Dengan demikian, kita akan memperoleh pimpinannya dengan jelas dalam hidup kita. Tuhan akan berperang. Dan sebaliknya orang yang keras hati, orang yang tegar hati, Tuhan sendiri yang akan menutup pintu pertobatan untuk mereka. Tuhan tidak akan memberi kesempatan sehingga mereka tidak akan dapat menikmati keselamatan yang Tuhan janjikan. Saudara sekalian, apapun persoalan yang kita hadapi, mari jangan keraskan hati kita, tetapi buka hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mohon ampunlah, tanpa sadar bahwa jikalau kita ingin juga mengikuti segala keinginan-keinginan kita, maka yang terjadi adalah kita sedang melawan Tuhan. Dan dengan demikian, Tuhan bisa mengeraskan hati kita, sehingga hati kita sekeras batu untuk tidak bisa mengakui segala salah dan dosa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita, saudara-saudaraku, agar kita terhindar dari kekerasan hati. Tetapi dengan Roh Kudus, jiwa hati dibentuk oleh Dia untuk menjadi hati yang lembut di hadapan hadirat Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, mari kita mengoreksi diri kita. Janganlah kita menjadi orang yang keras hati sebelum Tuhan mengeraskan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kami hanya mau berdoa supaya Tuhan berikan kami ketaatan. Tuhan tolonglah kami, supaya kami jangan menjadi orang yang memiliki keras hati. Agar kami dapat melanjutkan aktivitas hidup kami ini dengan baik, bersaksi bagi banyak orang tentang kasih Tuhan yang kami alami. Kami berdoa kepadamu Bapa supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin taat kepada perintah-perintah-Mu. Karena kami rindu untuk menikmati pengalaman yang indah disertai, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada dan dalam segala situasi hidup mereka. Dalam pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang beranugerah untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.